Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Tuhan kita Yesus Kristus sangat amat baik. Yes, yes, yes. Oke. Kemarin kita sudah ketemu dalam ibadah kemerdekaan. Wah, seru banget ya. Wah, ada yang main kuis. Kita main kuis semuanya. Dan kita bersuka cita. Hari ini kita juga mau bersuka cita bersama-sama kembali. Kita mau mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus sudah menolong kita hingga hari ini. Nah, adik-adik, udah siap mau beribadah? Oke, pasti dong Kak. Aku siap. Mari kita akan mengawali ibadah kita dengan berdoa. Ya adik-adik, kita minta Tuhan Yesus memimpin ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan pujian, minta Tuhan pimpin. Sekali lagi, minta Tuhan pimpin. Ini sekolah minggu, Roh-Mu tolong pimpin. Sama-sama berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, hari ini kami bersuka cita. Kami boleh beribadah kembali kepadamu. Hari ini kami mau memuji Engkau. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berikan seluruh hidup kami untuk Engkau. Tolonglah kami agar pada hari ini kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh kepadamu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, siap kita memuji Tuhan? Oke, kita naikkan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Ayo adik-adik, kita semangat. Mari kita berdiri semua ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Lalu hari apa? Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Oh, puji Tuhan, setiap hari adalah harinya Tuhan, di mana setiap hari kita bisa mengucap syukur dan memuji Tuhan. Adik-adik,
kita akan puji Allah kita dengan sebuah lagu tentang kasih Tuhan. Kasihnya itu setinggi langit. Ya, ada yang tahu lagu ini? Betul, setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesusku. Betul sekali adik-adik hebat. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan semangat ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Luar biasa, Yesus kita, Allah kita, mengasihi adik-adik semua, mengasihi mama, papa, mengasihi kakak. Karena itu sekarang kita siapkan untuk dengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, dan kita pasang telinga kita untuk firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Adik-adik, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, tolonglah kami semua, anak-anak-Mu, untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu dengar firman-Mu. Kami rindu menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami mau mendengar. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ada seorang bapak yang bekerja di istana raja. Ia tinggal di tempat yang bernama Kapernaum. Pada suatu hari, anaknya mengalami sakit parah dan hampir mati. Saat itu, ia mendengar orang-orang mengatakan bahwa Tuhan Yesus
sedang berada di suatu tempat bernama Kana. Karena itu, ia cepat-cepat pergi ke Kana untuk menemui Tuhan Yesus. Ketika bertemu Tuhan Yesus, ia segera meminta Tuhan Yesus datang menyembuhkan anaknya. Tuhan Yesus tahu bahwa ia belum pernah melihat Tuhan, tapi pasti pernah mendengarkan tentang mukjizat yang Tuhan lakukan. Karena itu, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Kemudian, Tuhan Yesus menyuruhnya pulang. "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya apa yang Tuhan Yesus katakan, dan ia segera pulang. Ketika ia masih di jalan, salah seorang hambanya datang mengabarkan bahwa anaknya telah sembuh, dan katanya ia sembuh jam 1 siang kemarin. Dan ia teringat bahwa kemarin pada jam 1 siang itu ia sedang bertemu dengan Tuhan Yesus. Wah, segera bapak itu setelah sampai di rumah, ia mendapati anaknya telah sembuh. Sehingga ia sangat bersuka cita. Kemudian ia bercerita kepada keluarganya seisi rumahnya tentang apa yang telah terjadi dan bagaimana Tuhan Yesus telah menyembuhkan anaknya. Maka mereka semua menjadi percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan ya cerita di mana Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana yang sedang sakit adik-adik ya. Anak pegawai istana itu sedang sakit demam ya, mungkin demamnya tinggi, jadi katanya dia hampir mau mati. Adik-adik bayangkan betapa paniknya bapak ini, betapa dia khawatirnya ya karena anaknya sedang sakit. Kalau adik-adik sakit, pasti mama papa juga begitu ya, panik, khawatir. Nah makanya orang tua kalau lihat anaknya sakit pasti berusaha dong ya, selain berdoa kepada Tuhan, adik-adik biasanya dikasih obat ya, obat penurun panas. Contohnya kalau sakit panas dikasih obat penurun panas supaya panasnya turun. Tapi kalau nggak turun-turun gimana tuh? Nah biasanya dibawa ke dokter atau dibawa ke rumah sakit gitu ya adik-adik. Pasti ada usaha yang dilakukan oleh orang tua kita supaya anaknya sembuh dari sakit. Begitu juga bapak pegawai istana ini, dia berusaha untuk supaya anaknya ini tidak mati, tapi anaknya ini sembuh dari sakitnya. Nah saat itu dia mendengar nama Yesus di mana-mana dibicarakan banyak orang, di mana Tuhan Yesus melakukan mukjizat ya, di mana Tuhan Yesus dia dengar punya kuasa. Nah, waktu itu Tuhan Yesus sudah melakukan mukjizatnya yang pertama di pesta perkawinan di Kana. Apa mukjizat yang pertama adik-adik? Ada yang tahu? Ya, Tuhan Yesus melakukan mukjizat pertama yaitu air menjadi anggur. Nah, jadi nama Yesus itu tersiar kemana-mana. Kalau zaman sekarang dibilangnya namanya terkenal gitu ya. Wah, familiar gitu namanya, dibicarakan banyak orang. Nah, sehingga waktu dia dengar bahwa Tuhan Yesus dari Samaria, dia mau pergi ke Kana yang ada di Galilea, wah dia buru-buru tuh dari Kapernaum, dia pergi mau menemui Yesus. Wah, waktu di perjalanan dia berjumpa dengan Yesus adik-adik. Dia bilang, "Tuhan, tolong, anak saya sedang sakit. Tolong datang sembuhkan anak saya, dia sedang sakit." Tapi Tuhan bilang apa adik-adik kepada bapak ini? Yuk adik-adik kita buka ya kitab kita
di Yohanes 4 ayatnya yang ke-48. Kalau adik-adik mau baca lebih lengkapnya di rumah, adik-adik bisa baca dari ayatnya yang ke-46 sampai 54 ya, di Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Kita baca di ayatnya yang ke-48. Maka kata Yesus kepadanya, kepada Bapak ini, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Ya, lalu pegawai istana itu berkata kepada Yesus, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Kata Tuhan Yesus kepada Bapak ini, pergilah, anakmu hidup. Ya, waktu Tuhan bilang, pergilah, anakmu hidup. Nah, adik-adik, saat itu dia mungkin berharap Tuhan Yesus datang ke rumahnya, melihat anaknya, ditumpangin tangan, ya, sehingga anaknya sembuh. Tapi saat dia dengar langsung dari mulut Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Apa yang dilakukan Bapak ini? Dia pergi, adik-adik. Dia pergi. Walaupun tadi waktu dia minta tolong sama Tuhan, Tuhan bilang apa tadi? Tuhan bilang jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Ya, karena apa? Mungkin saat itu nama Yesus disiarkan oleh banyak orang. Orang udah mulai dengar karena Tuhan Yesus melakukan mukjizat dan kuasa. Ya, Tuhan mau mengajarkan kepada Bapak ini ataupun murid-murid Yesus yang ada bersamanya, begitu juga kepada kita, bahwa kita tidak hanya mengagumi saja ya akan mukjizat Tuhan atau kuasa Tuhan, ya, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus itu juru selamat umat manusia. Tuhan ingin supaya kita tidak hanya mengagumi mukjizat yang Tuhan lakukan, kuasa yang Tuhan lakukan, ya, entah itu kesembuhan, entah itu mukjizat yang lainnya, ya, pertolongan yang Tuhan lakukan. Tapi Tuhan mau kita tidak hanya mengagumi Tuhan hanya karena mukjizat yang Tuhan lakukan, tapi Tuhan mau supaya kita percaya karena Tuhan adalah Allah yang hidup. Tuhan satu-satunya Allah yang harus kita sembah. Itulah yang Tuhan inginkan, adik-adik. Makanya dia berkata seperti itu kepada Bapak pegawai istana tersebut. Nah, saat itu karena dia dengar langsung dari mulut Yesus berkata, pergilah anakmu hidup. Akhirnya dia pergi, adik-adik, dengan iman percaya bahwa anaknya pasti masih hidup, ya, walaupun Tuhan tidak datang langsung bertemu dengan anaknya. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Setiap perkataan Tuhan itu ada kuasa. Tuhan itu sudah memberikan teladannya kepada umat manusia. Asalkan kita mau percaya, ya. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan hambanya, dan hambanya datang menjumpai Bapak pegawai istana ini, ya. Di ayatnya yang ke-51 dikatakan, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, ya, Bapak pegawai istana ini bilang, dia bertanya kepada hambanya, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Lalu jawab mereka, kemarin siang, pukul 1, ya, pukul 1 demamnya hilang, ya, demamnya hilang. Nah, saat hambanya bilang kemarin siang pukul 1 demamnya hilang, dia teringat, saat itu kan saya berjumpa dengan Yesus, dan Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Ya, adik-adik, bayangkan adik-adik, walaupun anaknya ada di rumah, Tuhan Yesus tidak berada di rumahnya, ya,
beda tempat gitu adik-adik ya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anak itu ya. Karena kuasa Tuhan tidak bisa dihalangi oleh ruang dan waktu adik-adik. Jadi walaupun Tuhan Yesus tidak datang langsung menyembuhkan anak itu dengan tangannya, hanya dengan berkata bahwa anakmu hidup, anak itu betul-betul benar-benar hidup. Dia sembuh dari sakitnya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus hebat adik-adik. Asalkan kita punya iman percaya kepada Tuhan, nah pasti mukjizat itu ada. Mukjizat itu pasti akan kita terima asal kita percaya adik-adik. Nah, seperti Bapak pegawai istana ini. Dia saat itu mungkin baru hanya mendengar saja nama Tuhan itu hebat, penuh kuasa, bisa melakukan mukjizat. Tapi saat itu dia bertemu langsung dengan Yesus. Dan dari mulut Yesus, Yesus berkata, pergilah anakmu hidup. Dan dia semakin percaya, semakin dikuatkan bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu betul. Akhirnya Bapak itu berjumpa dengan anaknya. Dia mendapatkan anaknya benar-benar sudah sembuh. Anaknya hidup adik-adik ya, tidak sakit lagi. Nah adik-adik, saat itu keluarganya yang melihat dan mendengarkan cerita dari Bapak itu, mereka juga jadi percaya kepada Yesus. Keluarganya jadi percaya kepada Yesus. Meskipun dia tidak berjumpa dengan Yesus secara langsung, hanya mendengar siapa itu Yesus. Tapi keluarganya sudah percaya kepada Yesus. Karena apa adik-adik? Karena mereka sudah memiliki iman percaya kepada Tuhan. Ya, nah adik-adik, kita mau belajar saat ini bahwa walaupun kita tidak melihat Yesus, ya, kita tidak melihat wujudnya langsung gitu ya. Nah, adik-adik, disinilah kita harus mempunyai iman percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam hidup kita. Ya, adik-adik, di saat kita berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, di saat kita sakit, minta kesembuhan, di saat kita susah, kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita harus punya iman percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ya, kalau adik-adik mungkin lagi kesulitan, mau ujian, mau ulangan gitu ya, adik-adik berdoa, minta Tuhan pimpin, minta Tuhan tolong ya, supaya adik-adik bisa mengerjakan soal-soal. Tapi jangan lupa juga harus belajar, tetap harus berusaha ya. Nah, adik-adik, kita harus memiliki iman percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya Allah yang harus kita sembah. Ya, adik-adik, kita boleh mengagumi keajaiban Tuhan, kita boleh mengagumi kuasa Tuhan. Tapi terlebih kita harus mempunyai iman percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah juru selamat kita. Amin adik-adik. Amin ya. Kakak percaya adik-adik saat ini memiliki iman percaya kepada Yesus. Sehingga adik-adik boleh menjadi anak-anak yang memiliki karakter seperti Kristus. Kita harus mempunyai sifat seperti Tuhan Yesus adik-adik ya. Kita harus meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan. Misalnya Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita tentang kasih, mengasihi sesama, ya, mengasihi orang tua. Terlebih Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan ya, yang terutama kita harus mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik belajar untuk melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan ya. Tuhan mengajarkan kita untuk memberi. Kita juga mau seperti Tuhan, kita mau memberi. Memberi itu bisa memberi persembahan kepada gereja, atau kita memberi pertolongan kita kepada orang yang sedang kesusahan. Misalnya teman lagi jatuh, kita berikan
pertolongan kita kepada mereka ya, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, kakak percaya kita semua anak-anak Tuhan yang mau Tuhan ubah supaya menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Adik-adik mau ya? Iya dong, kakak juga mau dong menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik, itu dia firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah kita tetap mempunyai iman percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita boleh menjadi anak-anak kerajaan Allah yang masuk dalam kerajaan surga. Wah, luar biasa Tuhan kita ya adik-adik. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus hebat. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang memiliki iman percaya kepada Engkau. Tuhan, ajarlah kami untuk tetap memegang teguh kebenaran firman-Mu. Kami ingin menjadi anak-anak yang selalu meneladani karakter-karakter Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah meneguhkan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Kini saatnya kita mau menghafal ayat hafalan. Untuk ayat hafalan kita minggu ini terbagi menjadi dua ya. Yang satu untuk kelas kecil, yang satu untuk kelas besar. Nah, sekarang kakak akan berlatih untuk kelas besar dulu ya. Yuk, cepat-cepat dibuka Alkitabnya, cari Ibrani 11 ayat 1. Siapa yang sudah ketemu? Oke, ya. Ayat hafalannya ini sangat mudah sekali. Bagi adik-adik yang bisa langsung hafal, langsung cepat dikirim ya. Tapi kalau yang belum, yuk kita berlatih bersama. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana? Mudah kan? Mudah. Oke, sekarang kita berlatih untuk kelas kecil. Nah, kelas kecil ayat hafalan kita terambil dari Galatia 3 ayat 11b ya. Cukup ambil bagian B-nya saja. Yuk kita berlatih bersama. Galatia 3 ayat 11b. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, Galatia 3 ayat 11b. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Bagaimana? Mudah kan? Mudah dong. Kakak yakin dan percaya adik-adik pasti bisa. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimana adik-adik? Tadi kita sudah dengar firman Tuhan kan? Yang mengajarkan kepada kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita kalau kita percaya kepada Tuhan atau kita beriman. Iman itu percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini akan menolong kita untuk kita semakin sayang sama Tuhan
Nah, oke. Kita akan akhiri ya ibadah pada minggu ini. Namun sebelumnya kakak mau kasih pengumuman. Pengumuman tentang siapa yang juara lomba menyanyikan lagu kemerdekaan. Seru deh. Adik-adik semua sudah mengirim dan bagus-bagus semua. Kakak juga bingung siapa ya yang mau menangnya. Nah, tapi sudah dipilih nih sama jurinya. Ada 3 pemenang. Ya, juara 1, 2, dan 3. Kita melihat siapa ya juaranya. Lihat, saksikan. Halo, nama saya Raquel dari kelas Benyamin. Saya akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih. Merdeka, merdeka. Shalom teman-teman, nama saya Bianca. Saya dari kelas Daud. Saya akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan
mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Merdeka, merdeka. Terima kasih. Nah, itulah para pemenang lomba lagu kemerdekaan. Semuanya bagus kok, kakak senang. Yang pasti kita sebagai anak Indonesia harus bangga menjadi anak Indonesia. Nah, adik-adik, selain itu kakak juga akan umumkan ada satu hadiah lagi yang akan diberikan kepada anak sekolah minggu yang pada saat mengikuti ibadah kemerdekaan, wah, antusias sekali. Dia mempersiapkan dengan luar biasa, ya, dengan bagus, dan dari awal sampai akhir mengikuti ibadah itu dengan semangat kemerdekaan. Kira-kira siapa ya yang menangnya? Nah, kita saksikan. Adik-adik, itulah para juara Hari Kemerdekaan. Selain kuis yang kemarin hadiahnya sudah dikirim ya. Nah, adik-adik, hadiahnya nanti akan dikirim ke rumah masing-masing. Oke, sekarang kita akan akhiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Ucap syukur bahwa Tuhan sudah memimpin ibadah pada hari ini. Mari adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, kembali pada pagi hari ini kami mengucap syukur Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir. Kami mau belajar percaya kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, karena Tuhanlah Allah kami yang sanggup menolong kami. Engkau Allah yang berkuasa memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan mengakhiri ibadah, tetapi kami percaya Tuhan akan menyertai dan menolong anak-anak sekolah minggu pada hari-hari yang akan datang. Dan minggu depan Tuhan tolong supaya kami juga masih tetap dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom. Ayat 18. Kamu telah kemerdekaan dari dosa dan demikian menjadi hamba kebenaran. Amin. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hari ini aku akan menghafalkan ayat hafalan. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Terima kasih. Shalom teman-teman, hari ini aku akan membacakan ayat 8. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa, menjadi hamba kebenaran. Terima kasih. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Teman-teman, harapan kita ini diambil dari Roma 6 ayat 18. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Amin. Shalom teman-teman, saya akan menghafalkan ayat hafalan.
Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Amin. 18. Kamu sudah dimerdekakan dari dosa. Amin. Terima kasih. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Amin. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Terima kasih. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Amin. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Sebab kamu telah dimerdekakan dari dosa. Amin. Roma yang keras. Roma 6 Roma 6 ayat 18. ayat 18. Kamu telah Dimerdekakan dari dosa. Yes. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran.